Hai guys, balik lagi di channel Ada Rider. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. By the way, kali ini kita ngevlog malam. Gue mau ngevlog malam guys, karena di konten-konten gue sebelumnya belum ada vlog malam ya. Vlog di waktu malam belum ada. Jadi malam ini gue mau OTW ke tempat Kopdar R&B Indonesia ya, yang berlokasi di sekitaran Jati Asih guys. Kemarin gue lupa ya, padahal harusnya minggu kemarin kita ngevlog di tempat Kopdar, karena kemarin itu Kopdarnya keren guys, karena dihadiri oleh anak-anak SIK ya. Nah, kebetulan si Boboy hari ini lagi libur ya, karena lagi libur gue pakai tadi buat kerja, dan sekarang kita OTW tempat Kopdar karena belakangan ini alhamdulillah Boboy masuk syuting jarang libur ya, dan hari ini alhamdulillahnya libur karena kemarin juga si Boboy habis di opname guys ya. Jadi buat kalian yang bilang bang enak banget ya motornya bisa cari duit sendiri ya, di satu sisi enak guys ya, tapi kalian juga harus tahu resiko dan konsekuensinya ya guys ya. Nah jadi kan motor kalau semakin sering dipakai, jadi perawatannya juga harus ekstra ya guys. Jadi si Boboy baru kemarin jajan kurang lebih hampir 1 juta guys ya, 800 ribuan Boboy kemarin buat perawatan dan perbaikan. Ada beberapa yang harus diperbaiki emang. Dan by the way gue nggak bikin konten karena kamera gue jelek guys. Dan kemarin si Boboy dia habis ganti seal shock depan beserta oli shocknya, dan juga habis benerin dinamo starter, walaupun sebenarnya udah gak bisa dibenerin lagi karena yang rusak bukan arennya tapi magniknya ya. Cuman alhamdulillah Bang Nandar keren ya, dia bisa benerin guys, walaupun masih suka ngadat-ngadat, tapi gua maklum bang ya, karena memang harusnya udah nggak dibenerin lagi dikarenakan berhubungan sedang dalam kondisi agak sedikit krisis. Jadi ya udahlah, kalau masih bisa dibenerin sambil nabung dulu buat beli dinamo starter, karena kalau kita nyari copotan juga harganya paling murah 800 sampai 1 jutaan ya guys. Kalau baru, kalau nggak salah kisaran harganya setahu gua sekitar 2,5 juta, atau bahkan ada yang jual lebih dari itu, tergantung daerah dan juga tergantung toko spare part ataupun tergantung juga dealer yang mau kalian beli teman-teman. Ya wes lah, untuk sementara dia pakai aja yang kemarin habis dibenerin ya. Dan saran gue buat kalian teman-teman semua, memang ini motor cepet panas, tapi bukan berarti kalian setiap berhenti lampu merah itu kalian matiin motornya. Nah kalau di kayak gitu nanti nih kayak gua ya. Nah gue sadar sih motor dinamo starternya kemarin rusak karena gue sering matiin di lampu merah. Setelah gue cari tahu, ternyata apa guys, tidak bagus mematikan motor di saat lampu merah, walaupun kalian irit bensin ya guys. Terus kemudian mungkin hawa udaranya juga panas mesin bisa berkurang dikarenakan ya
seberapa menit sih lampu merah itu kayaknya nggak terlalu ngaruh. Makanya ngaruhnya ke dinamo starter. Kenapa gue bilang ngaruhnya ke dinamo starter? Awalnya gue nggak percaya, tetapi setelah dipelajari ternyata dinamo starternya itu kan nyatu sama mesin, guys. Jadi ketika mesin panas, dinamo starternya juga ikut panas, guys. Dan dalemannya itu yang buat ngelem magniknya itu, lemnya kan bisa, walaupun dia bukan pakai lem sembarangan, dia punya lem khusus ya, tapi kan juga namanya panas. Setahan apa sih lem sama kondisi panas? Nah, itu yang bikin lemnya itu ngelupas. Dan ketika di starter dalam keadaan panas, akhirnya ya begitulah, di saat motor di starter dalam keadaan panas, akhirnya ikut kan itu kegesek, guys. Jadi magnik sama gulungan itu kegesek kan di saat di starter. Nah, itulah yang bikin dinamo starter itu panas. Jadi gue bilang buat kalian semua, jangan suka matiin motor di saat lampu merah. Ya kalian tungguin aja lah, paling lama juga lampu merah 3 menit itu udah paling lama ya. Jadi yuk, pelajaran dan pengalaman buat gua sendiri gitu, guys. Nah, by the way, kemarin si Boy jajan apa aja, Pak? Banyak. Ya seperti gua bilang tadi, habis sekitar 800 ribuan. Dan itu belum seberapa karena akinya juga sudah mulai ngedrop karena udah waktunya sih. Jadi semenjak gue beli di motor, akinya belum pernah diganti dan udah saatnya, karena ini udah mau OTW 2 tahun. Karena kan aki itu 2 sampai 3 tahun ya, maksimal pemakaiannya itu 3 tahun sih. Karena kan motor-motor sekarang ya pasti sangat membutuhkan aki, walaupun aki itu bukan sumber tenaga listrik dari motor ya, karena sumber tenaga listrik dari motor itu adalah spool, dan fungsi aki itu cuma buat nampung aja sebenarnya, nampung daya listrik ya. Jadi fungsi baterai aki itu sebenarnya ya sama seperti power bank ya, untuk menghidupkan starter. Jadi aki itu bukan buat menghasilkan tenaga listrik, enggak ya. Tapi ya benar juga sih, aki itu buat menghasilkan tenaga listrik di awal untuk menghidupkan motor. Maka ketika motor udah nyala, udah kelistrikannya dan yang menyuplaikan lagi listrik ke aki itulah spool, dan membutuhkan juga beberapa perangkat lain gitu, seperti kiprok misalnya, dan lain sebagainya. Itu nanti kita bahas bukan di vlog kali ini lah ya, guys. Nanti kita bahas di vlog edukasi kita selanjutnya. Oke, guys, gue ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, karena gue pengen nanti ke depan channel ini bisa berkembang dan bisa berbagi informasi menarik buat kalian semua. Kita langsung aja OTW ke lokasi syuting. Lokasi syuting, gua ingatnya syuting mulu. Ke lokasi kopdar, guys. Dan nanti bakal kita lihat apa aja sih bang, kopdar itu ngapain sih gitu kan. Penting gak sih kopdar itu? Ya kalau kalian anak komunitas motor, bukan cuma cari nama di komunitas. Jadi ya walaupun gue sendiri sih, gue jarang kopdar dikarenakan kan kerja, tapi gue kok koordinasi terus kok. Kalau gue nggak bisa hadir kopdar, gue japri waketum gue japri ketua karwil gue kalau gue lagi nggak bisa hadir kayak gitu. Jadi bukan cuma sekedar cari nama. Oke, daripada banyak bacot kita langsung OTW aja. Dan sambil OTW kalau boleh gue mau cerita, gue kemarin baru habis ganti kabel kopling, guys. Jadi gua ganti kabel kopling karena belum putus sih, cuman takut ngeri aja putus, apalagi putusnya tengah malam lagi di jalan gitu kan fatal ya. Apalagi saat di lokasi syuting, saat motornya lagi
dipakai sama artisnya lagi tag ya, dan itu bikin gak nyaman banget. Makanya karena kabel kopling gua kemarin udah mulai nggak enak ya, ciri-ciri kabel kopling udah minta diganti itu saat koplingnya dipencet itu ada bunyi krek-krek dan nggak enak kayak seret gitu, itu udah mau putus. Lebih baik kalian ganti. Nah tapi kan bang, kabel kopling Ninja kan mahal lumayan ya kan, 100 ribuan lebih. Bahkan gue cek juga di toko-toko online, kalau asli Kawasaki ada yang jual 140 ribu, 160 ribu guys. Gue mau ngasih ini buat kalian, alternatif lah buat kalian yang nggak mau ganti yang ori ya. Ganti aja yang 25 ribuan. Serius, ini guys gua ganti kabel kopling yang 25 ribuan punyanya GL Pro ya, punyanya GL Pro, dan koplingnya jadi lembut banget tuh. Satu jari jadi lembut banget tuh guys. Nah, jadi kayak motor baru keluar dari pabrik lah ya. Karena kemarin kan gua sering bawa New Ninja kan, wah pak koplingnya kok lembut banget gitu, halus banget. Nah gue jadi pengen juga kan kopling yang lembut, tapi gue akalin kasih minyak tetap aja, wah nggak selembut itu. Nah tapi pas sudah gue ganti kabel koplingnya pakai yang punya GL Pro, mungkin bisa juga pakai motor-motor lain, karena beberapa referensi gue juga cari tahu ada yang pakai punya Jupiter MX, tapi gue takut kependekan aja kalau pakai punya Jupiter MX. Soalnya kan posisi stang gua kan udah panjang ini kan. Nah, jadi gua takut kurang aja sih sebenarnya. Nah, makanya kemarin udahlah nyari yang lebih panjang dikit. Ya, dapat GL Pro. Ternyata kepanjangan, guys. Ternyata kepanjangan, pasti pasang itu kepanjangan. Sehingga harus diakali, tapi ngakalinnya gampang kok, gak susah banget. Jadi tinggal kita beli aja, nyari di bengkel biasa juga ada apa itu buat seklip, buat ngunci. Jadi kan yang dudukan di kuplingnya itu kan dipotong guys, dipotong, jadi dia dimasukin. Nah nantilah kawan-kawan gue bikin tutorial. Jadi gampang, dan gak nyangka gue kuplingnya bisa selembut gini guys, bisa kayak New Ninja, kayak kuplingnya ZX 25 juga. Nah pokoknya intinya kayak kupling motor keluaran terbaru guys, yang kuplingnya itu udah empuk banget. Nah jadi gitu, buat kalian yang punya kendala kopling mau putus ataupun koplingnya kok keras bang, coba aja dulu ganti kabelnya ya kali ya. Kalau memang nggak pengaruh berarti per kopling kalian itu harus dicari yang sesuai gitu, sesuai dengan selera lah ya. Bang kok kopdarnya sendiri sih? Ya karena gue dari kerjaan kan, nggak tahu yang lain mungkin udah pada di lokasi ataupun belum pada berangkat. Karena gue kan gak janjian, karena kalau janjian kan harus nunggu si A, nunggu si B ya kan, kadang orang lain yang nungguin kita. Ya udah, daripada harus saling menunggu, mending langsung aja ke lokasi ya kan. Nanti juga di sana juga kan bakal ketemu. Mau lihat di sekretariat dulu ada orang nggak ya? Kalau ada kan kita bisa berangkat bareng. Kayaknya udah pada jalan deh, karena udah jam 10 ini. Motornya ada, motor siapa itu? Ada orang sih, kosong.
kita nyampe juga di lokasi kopdar guys. Bang David, udah di sini aja. Assalamualaikum, Tep. Pak Ketua. Ini asli, Faisalnya asli. Asli, bukan KW. Asli teh. Emang ada yang KW? Kemana? Jaktim. Mau bucin mulu. Terus langsung ke sini. Wih, mantap. Sekarang ada jemputan ya? Anjay. Sari banget guys, vlognya hanya nyampe sini aja. Berhubung yang ikut kopdarnya banyak yang gak hadir, mungkin lagi ada kesibukan masing-masing. Oke deh, thanks buat kalian yang udah nonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan komen,